Oke, Shalom, selamat sore. Kita ketemu lagi di Alkitab dalam Berita. Kita akan melihat dan mengingat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 ya. Berita saya ambil dari Line Today, gitu ya, seperti biasa. Buat Anda yang punya keterbatasan kuota dan punya keterbatasan waktu, timestamp tersedia di deskripsi. Jadi Anda bisa memilih bagian-bagian yang tonton terlebih dahulu. Satu lagi, link berita juga selalu saya sertakan di deskripsi ya. Oke, beritanya seperti ini. Ari Wibowo cerita momen mantap pindah agama berawal dari negara ini. Ini dari Wow Keren Media, dipublikasikan 1 hari yang lalu ya. Oke, ini ada gambarnya. Keputusan pindah agama yang dilakukan Ari Wibowo kini diceritakan kembali oleh dirinya. Ari mengungkapkan awal mula ia mantap berpindah agama dari Islam menjadi Kristen. Diketahui ayahnya merupakan seorang penganut Islam, sedangkan ibunya seorang Kristiani. Sejak kecil, Ari memang mengikuti agama sang ayah sebagai seorang Muslim. Namun hal itu berubah sejak kunjungannya ke gereja di Konstanz, Jerman. Pada kunjungan itu, pria berusia 50 tahun ini mengakui mulai merasakan kehadiran sosok Tuhan Yesus, sehingga akhirnya mantap memeluk agama Kristen. Saya bilang satu hal lagi, ada story sedikit di Konstan, cerita Ari dalam kanal YouTube Daniel Mananta yang diunggah pada hari Senin tanggal 18 Januari kemarin. Jadi gue kan waktu lahir ikut agama bokap. Kemudian waktu gue di Jerman, sebetulnya gue pernah ke gereja, padahal gue non-Kristen. Dalam video bertajuk cerita Ari Wibowo tentang gereja kecil Konstan di Jerman, Ari mengenang momen dirinya merasakan kehadiran Tuhan. Kala itu ia masuk ke gereja dan memperkenalkan diri kepada Tuhan. Tapi gue masuk ke gereja, ungkap pemilik nama Raden Arianto Wibowo Wijodiprojo Ali Mustopo ini. Wah, panjang namanya ya. Dan di situ Tuhan pertama kali kayak memperkenalkan diri ke gue. Kedatangannya ke gereja itu diakui Ari sangat berkesan dan mengubah hidupnya. Ia pun kembali mengunjungi gereja itu bersama sang istri Inge Anugrah pada tahun 2006 silam. Waktu kita, Ari Wibowo dan istri, liburan ke Konstan, aku bilang, pengen lihat SD aku, ujar Ari. Kemudian ke gereja di mana pertama kali aku bertemu Tuhan. Terus kata Inge, oke. Ya itu cerita, artikelnya begitu, itu aja. Ini cerita kesaksian seorang artis dari sekian banyak artis Indonesia yang mungkin kita pernah dengar bagaimana mereka bertobat dan akhirnya mengenal Tuhan. Dan Ari Wibowo ini salah seorang artis di antara sekian banyak artis kita, gitu ya. Di sini saya ingin melihat sama-sama tentang satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan, gitu ya. Tiap-tiap orang kita, tiap kita anak-anak Tuhan, kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan pada waktu kita dipanggil. Masing-masing punya pengalaman yang berbeda, gitu ya. Dan kalau tadi kita lihat Ari Wibowo tadi, pengalaman dia bertemu dengan Tuhan dalam sebuah gereja kecil di Jerman, di tempat di mana asalnya dia, gitu ya. Masing-masing kita juga mungkin punya pengalaman yang berbeda. Ada orang yang mengenal Tuhan pada waktu Natal, ada orang yang mengenal Tuhan karena satu peristiwa kejadian tertentu dalam hidupnya dan kemudian dia merasakan bagaimana Allah menolong dia dan menjamah dia, gitu ya. Macam-macam setiap kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tetapi itulah perjumpaan kita terhadap suatu kebenaran. Orang yang mencari kebenaran, lambat atau cepat dia akan menemukan kebenaran itu. Dan Allah memperkenalkan dirinya melalui berbagai macam cara. Allah memperkenalkan dirinya melalui berbagai macam keadaan pada saat orang mencari dia. Pada saat seseorang mencari kebenaran dan mencari siapakah Allah itu, maka Yesus akan menyatakan dirinya dengan berbagai macam cara yang kita tidak duga sebelumnya. Gitu. Dan pada video saat ini saya ingin kita sama-sama melihat dan mengingat kembali tentang bagaimana pada saat kita pertama kali berjumpa dengan Allah, bagaimana tentang cinta mula-mula kita terhadap Allah. Itu yang kita harus ingat kembali, itu yang kita harus ingat selalu. Pada saat kita merasakan kejenuhan, pada saat kita merasakan segala sesuatu sepertinya biasa-biasa saja, pada saat kita merasakan bahwa kekristenan ternyata menjadi sesuatu hal yang begini-begini saja, saat-saat seperti itu kita harus ingat tentang kasih kita kepada Allah, tentang kasih mula-mula. Kita harus ingat tentang bagaimana kita pertama kali bertemu dengan Tuhan dan bagaimana kasih Allah memenuhi kita. Gitu. Ada satu ayat yang kita ingin lihat sama-sama, itu ada di dalam Mazmur 77 ayat yang ke-11. Daud katakan seperti ini, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Daud katakan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ingat selalu bagaimana Allah menolong kita, ingat selalu bahwa kita pernah mengalami kasih Allah, ingat selalu bahwa pada saat kita mencari kebenaran dan kita menemukan kebenaran itu, meskipun dalam berbagai macam momen yang berbeda.
Tapi ingat selalu bahwa pada saat itulah kita pernah merasakan kasih Allah. Gitu. Kalau Anda merasakan sesuatu kejenuhan, Anda merasakan sesuatu yang sepertinya biasa-biasa saja, ingat bahwa Allah yang sama pernah menyentuh kita dengan kasih-Nya. Ingat bahwa Allah yang sama pernah menyatakan dirinya kepada kita pada saat kita pertama kali bertobat. Dan Daud katakan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ingat bagaimana Allah pernah menolong kita. Ingat bagaimana Allah pernah mencurahkan kasih-Nya pada saat kita butuh kasih Allah. Ingat bagaimana Allah pernah menyatakan dirinya pada saat kita mencari apa itu kebenaran. Gitu. Dalam 2 Timotius 2 ayat 8 dikatakan, ingatlah ini. Itu perkataan Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Dia mengingatkan kepada Timotius, ingatlah ini, dia bilang. Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi perkataan Paulus kepada Timotius adalah supaya Timotius ingat selalu tentang Allah yang mati buat kita. Ingat selalu bahwa ada Allah yang sudah menebus dosa-dosa kita, ada Allah yang telah menyerapatkan diri kita dengan segala dosa yang dia memikulnya di atas kayu salib karena kasih-Nya buat kita. Dan Paulus mengingatkan Timotius untuk ingatlah ini. Dan Paulus katakan, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Gitu ya. Ayat yang lain dalam Ibrani 12 ayat yang 3. Ini Paulus juga menyampaikan pesan kepada jemaat Ibrani. Gitu ya, jemaat Ibrani. Ibrani 12 ayat 3 katakan, ingatlah selalu akan Dia. Dia yang mana? Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ingatlah selalu tentang Allah yang menderita bagi kita, yang menanggung setiap dosa kita, yang menyerahkan hidupnya bagi dosa Anda dan saya, supaya kita yang binasa beroleh keselamatan. Gitu. Tidak ada kebenaran apapun di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Yesus, dan tidak ada keselamatan apapun juga selain di dalam Dia. Firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada Dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan lain selain di dalam nama Yesus. Dan tadi Ari Wibowo menjadi satu teladan yang baik, seorang artis di tengah glamor, di tengah kemewahan, setengah kemasyuran yang dialami, dia mengalami Tuhan. Dan dia menemukan Tuhan dengan cara yang unik di satu gereja yang kecil. Tetapi itulah bentuk suatu pencarian pada sebuah kebenaran. Dan dia akhirnya menemukan Tuhan dan dia mengikut Tuhan sampai sekarang. Gitu. Mari buat kita semua yang sudah mengenal Tuhan, jaga motivasi kita, jaga hati kita tetap menyala-nyala pada Tuhan. Biarkan kasih Tuhan tetap memenuhi kita. Biarkan kita hidup dengan kasih penuh pada Allah dan ingat selalu tentang semua yang Dia pernah kerjakan bagi kita. Ingat bahwa Dia sudah memimpin kita, Dia sudah menjaga kita, Dia sudah menyertai kita. Gitu. Ingat selalu tentang semua yang Dia pernah kerjakan bagi kita semua. Dan biarkan kasih mula-mula itu tetap ada dan menyala-nyala dalam diri kita. Buat Anda yang sedang mencari kebenaran, saya mau kasih tahu satu hal, bahwa tidak ada kebenaran lain selain dalam Yesus. Gitu. Kalau kita mencari keselamatan, kalau kita mencari kebenaran, maka saya percaya bahwa Allah menyatakan dirinya, Allah akan menunjukkan dirinya kepada kita semua, dan kita akan menemukan bahwa di dalam Dia tidak ada keselamatan yang lain selain di dalam Yesus. Yesus berkata, aku inilah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa selain melalui aku. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan meraih satu pelajaran di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.